Oke guys, jadi hari ini kita akan bandingin antara iklan JMV Max Auto, iklan JMV Max ROAS, dan juga iklan manual. Jadi iklan produk di Shopee kita bandingin semuanya ya. Dan saya juga udah melakukan eksperimen untuk 3 toko dengan produk yang sama ya, yang saya upload dengan judul yang sama dan foto yang sama dan diiklanin berbeda-beda di setiap tokonya itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di akhir video ya. Jadi kalian tonton aja sampai akhir video hasil eksperimen saya. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kan banyak yang bilang ya di luaran sana, mendingan bagusan pakai JMV Max ROAS, mendingan bagusan pakai JMV Max Auto. Ada yang bilang mendingan pakai manual karena bisa dikontrol model harian dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk menjawab pertanyaan kalian semuanya yang berkeliaran di luar sana ya. Saya sudah melakukan eksperimen guys ya. Dan saya juga nanti kasih juga kesimpulan dan juga apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi yang pasti untuk isi video ini yang pertama nanti ya kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengenalan iklan JMV ya. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang JMV Max, karena ada dua ya JMV Max di Shopee itu, kita nanti akan jelaskan. Baru yang kedua kita bahas tentang perbandingan antara JMV Max Auto maupun ROAS dengan iklan manual ya, kelebihan dan juga kekurangannya ya. Dan yang ketiga saya akan jelaskan juga tentang memaksimalkan pengaturan iklan JMV Max kita, entah itu ROAS maupun Auto ya. Dan baru yang terakhir atau yang keempat, saya akan kasih tunjuk ke kalian hasil eksperimen saya ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama guys. Jadi guys, JMV Max ini itu di Shopee ada dua ya, JMV Max Auto dan juga JMV Max ROAS. Dan yang pasti iklan JMV Max ini berkesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan lebih banyak traffic guys. Kenapa? Karena iklan JMV itu kalau kita lihat aja di halaman produk ya, itu nggak ada tulisan ad-nya ya. Beda kalau iklan manual. Kalau iklan manual di halaman pencarian produk untuk yang pakai iklan manual itu pasti ada tulisan ad ya di bawah foto produknya. Nah, kalau iklan JMV itu nggak ada guys ya. Jadi kemungkinan besar lebih sering muncul iklan produk kita kalau misalnya memakai JMV ya. Tapi walaupun lebih sering muncul, belum tentu lebih bagus loh ya. Selain itu juga iklan JMV ini itu seperti namanya ya, JMV Max. Jadi untuk memaksimalkan JMV atau omsetnya gitu guys ya. Kalau kita pakai JMV Max ROAS ya untuk memaksimalkan ROAS kita. Kalau pakai JMV Max Auto, kalau dari Shopee sendiri algoritmanya mengoptimalkan penayangan produknya. Jadi lebih sering muncul kalau pakai JMV Max Auto itu produk kita. Dan tentu saja juga untuk memaksimalkan omsetnya juga ya sama. Tapi lebih ke penayangannya kalau si Auto ya. Jadi itu kurang lebih penjelasan singkat tentang JMV Max di Shopee ya. Nah, untuk kelebihan JMV Max dengan manual kurang lebih ya. Yang pertama tentu saja kalau kita bandingin manual dengan JMV Max, kelebihan JMV Max adalah traffic iklannya lebih banyak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pengenalan tadi ya guys. Karena kemungkinan besar lebih sering muncul gitu ya untuk pakai iklan JMV Max-nya ini. Kalau pakai manual kan kita nargetin kata kunci gitu ya. Kalau yang JMV ini lebih ke auto ya. Kita nggak bisa mengontrol iklan kita itu masuk ke kata kunci mana gitu ya. Dan di JMV juga kita nggak bisa memilih salah satu penempatan iklan ya. Kalau di Shopee sendiri itu kan ada dua penempatan ya. Ada di penempatan pencarian dan juga penempatan rekomendasi ya. Nah ini kalau yang manual itu bisa pilih salah satu ya guys. Kalau di JMV entah itu ROAS maupun Auto itu nggak bisa pilih salah satu. Jadi harus pakai dua-duanya gitu ya. Makanya dari situ trafficnya lebih besar untuk pakai yang JMV dibandingkan manual. Dan yang kedua adalah sistem JMV ini sudah cerdas ya. Sistem biddingnya teman-teman ya atau biaya per kliknya itu. Beda kalau pakai yang auto dulu ya. Kalau kita pakai dulu yang iklan otomatis ya dulu namanya, itu masih banyak yang ngaco ya untuk sistem biddingnya itu. Nah kalau sekarang di JMV ini guys, entah itu ROAS maupun auto itu sistem biddingnya udah bagus ya. Teman-teman pasti sering denger lah. Ada orang yang iklan pakai JMV itu biaya per kliknya cuma 1 perak gitu kan. Nah itu kan udah bagus banget ya sistemnya itu. Jadi algoritma Shopee atau sistem AI-nya Shopee di JMV ini udah bagus lah untuk biaya biddingnya itu atau per kliknya itu. Nah di JMV ini guys ya, kalian bisa pilih salah satu ya tadi ya, pakai ROAS ataupun yang pakai auto ya. Dan sudah saya jelaskan tadi juga, kalau yang pakai auto itu memaksimalkan ke penayangan untuk supaya memaksimalkan omsetnya. Kalau yang pakai ROAS itu lebih ke memaksimalkan yang ROAS-nya ya, sesuai dengan namanya kan JMV Max ROAS gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kelebihan JMV Max dibandingkan dengan yang manual ya guys. Nah sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu rekomendasi pengaturan iklan JMV Max ya, antara ROAS maupun auto. Kita mulai dari pemilihan produknya dulu nih pertama ya. Tentu sebelum iklan kita harus milih produk dulu. Nah kalau untuk JMV Max ROAS, rekomendasinya adalah mengiklankan produk yang sebelumnya sudah ada histori ROAS-nya atau udah ada ROAS-nya gitu guys ya. Contohnya kalian sebelumnya mungkin bisa iklan manual dulu gitu ya, atau kalian pakai JMV Max Auto. Jadi udah ada kan di situ histori ROAS-nya. Misalnya di waktu iklan pakai iklan manual itu dapat ROAS katakanlah 4 gitu ya. Nah itu nanti kalau kalian pakai iklan JMV Max ROAS itu nggak ngawang-ngawang menentukan ROAS-nya itu ya.
Karena kalau dalam membuat JMV Max ROAS itu kita harus memasukkan nilai ROAS-nya guys ya. Kita mau tentukan berapa gitu. Nah, biar nggak ngawang-ngawang, kita bisa mengambil data historisnya di produk tersebut ya. Sebelumnya kalau misalnya dapat 4 di iklan manual ya, mungkin nanti di JMV Max ROAS kita bisa pasang ROAS di angka 5 atau mungkin 6 ya. Atau mungkin disamakan dengan angka 4 juga. Jadi kalau dalam pemilihan produk, JMV Max ROAS itu lebih condong yang udah ada historisnya ya guys. Nah, kalau untuk yang JMV Max Auto itu disarankan untuk produk baru ya guys. Jadi produk-produk yang baru diupload atau mungkin produk yang sebelumnya belum pernah diiklanin sama sekali. Nah, itu bisa diiklanin pakai JMV Max Auto untuk dapetin lebih banyak traffic gitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, algoritmanya itu lebih mengoptimalkan ke penayangan kalau yang JMV Max Auto ya. Itu berdasarkan buku panduan saya sebagai seller mentor yang saya dapat dari Shopee ya. Nah, sekarang ke pengaturan lebih dalamnya lagi ya guys. Setelah memilih produk, tentu sekarang pertama adalah modal harian ya. Nah, untuk modal harian sendiri, kalau saran di Shopee sendiri itu lebih baik dibatasin ya modal hariannya, jangan pakai yang tak terbatas. Sebenarnya boleh pakai yang tak terbatas kalau misalnya modal kalian itu unlimited. Tapi kalau modal kalian terbatas, ya kalian batasin modal hariannya gitu ya. Nah, berapa yang bagus modal hariannya? Tentu jangan terlalu rendah ya kalau pakai JMV teman-teman ya. Nah, mungkin bisa kalian pasang di angka 10.000 atau mungkin 15.000, entah itu JMV Max ROAS maupun yang JMV Max Auto. Itu rekomendasi saya sendiri tentang modal harian. Nah, selanjutnya tentang target ROAS kalau misalnya pakai JMV Max ROAS gitu ya. Nah, untuk menentukan ROAS itu kalau saran dari Shopee channel sendiri itu iklanin produk yang tadi ya, ada history ROAS-nya gitu, supaya bisa dapat datanya ya. Untuk menentukan ROAS itu udah dapat datanya gitu. Atau kalau kalian bener-bener belum pernah iklan produknya tapi udah ada penjualan secara organik, sebenarnya ROAS-nya juga udah muncul ya. Yaitu yang direkomendasi sama Shopee itu loh guys ya, ROAS-nya itu. Kalau pakai JMV Max ROAS. Nah, itu sebenarnya Shopee mengambil target ROAS-nya itu dari history ROAS dari penjualan organik kalian. Nah, ini misalnya contohnya ya. Nah, ini guys ya, ROAS ini tuh ROAS rekomendasi 2, 3, 4,1 itu Shopee mengambil dari history ROAS organik kalian. Kalau misalnya sebelumnya kalian belum pernah iklan gitu ya, dan udah dapat penjualan secara organik. Nah, itu ROAS-nya diambil dari traffic atau dari penjualan organik kalian ya, rekomendasi ROAS ini. Kayak gitu guys ya. Kalau menentukan ROAS di iklan JMV Max ROAS. Kalau yang auto ya nggak usah pakai ROAS, yang nentuin ROAS karena kan udah otomatis, yang diatur cuma modal hariannya saja. Jadi itu pengaturan rekomendasi tentang pengaturan iklan JMV Max di Shopee ya guys. Saya akan rekap ulang karena ini lumayan panjang tadi pembahasannya ya. Yang pertama kalau pemilihan produk itu kalau yang iklan ROAS ya itu pilih yang produk sebelumnya udah ada history ROAS-nya supaya lebih enak menentukan target ROAS-nya. Kalau yang auto itu disarankan pakai yang produk baru karena algoritmanya lebih mengoptimalkan penayangan iklan. Terus kalau pengaturan iklan kalau ROAS ya itu target ROAS-nya untuk menentukannya menggunakan history ya, history ROAS. Kalau yang modal hariannya mungkin bisa pasang jangan terlalu rendah itu ya. Terserah kalian. Yang penting bisa dibatasin modal hariannya. Kalau yang auto tentu nggak usah pakai nentuin target ROAS, yang kalian atur cuma modal hariannya saja. Modal hariannya juga bisa diatur, jangan terlalu rendah juga. Jadi seperti itu tentang pengaturan rekomendasi iklan JMV Max di Shopee. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat nih, yaitu tentang eksperimen saya memakai iklan manual JMV Max ROAS dan juga JMV Max Auto. Dan ini juga untuk membuktikan ya dari panduan buku yang saya terima dari JMV, apakah benar produk baru lebih cocok ke pakai JMV Max Auto, apakah benar lebih bagus yang pakai ROAS itu yang sebelumnya udah ada history ROAS-nya dan lain sebagainya guys ya. Jadi ini benar-benar yang saya hasil eksperimen saya ini ya, itu ada 3 produk ya guys. Nah, 3 produk ini itu nanti akan saya upload di 3 toko ya. Jadi satu toko ada 3 produk ya. Toko kedua juga ada 3 produk yang sama. Toko ketiga juga ada 3 produk yang sama. Dan semuanya ini itu judulnya sama, fotonya sama, deskripsinya sama, kategorinya sama, harga jualnya sama ya. Jadi saya upload semuanya sama. Paling bedanya di belakang sendiri aja judul produknya ya. Jadi saya bedain cuma angka strip gitu doang. Untuk supaya nggak kedetek sama sistemnya Shopee, biar produknya nggak keblokir gara-gara duplikat gitu ya. Jadi judulnya saya bedain paling belakangnya sendiri doang. Yang pasti dari ketiga toko ini produknya sama semua ya. Dari judul dan juga foto, bahkan sampai harga dan kategorinya, bahkan deskripsinya. Dan di setiap toko ini nanti itu beda-beda iklannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja deh kita masuk ke Seller Center dan bahas. Oke, di sini saya sudah masuk ke Seller Center-nya teman-teman ya, dan di sini juga sudah saya upload 3 produk yang sama di 3 toko yang berbeda. Nah, ini produk yang pertama ya, yang paling atas dengan harga jual 31.999 ya teman-teman. Ini di toko pertama ya. Terus di toko yang kedua itu ini ya, harga jualnya 35.450 dan produk yang ketiga itu harga jualnya 120.000 tapi di harga coret menjadi 82.000 teman-teman ya. Itu toko yang pertama. Nah, sekarang masuk ke toko yang kedua ya. Nah, ini toko yang kedua tadi ya, ini produk pertamanya tadi
tadi yang 120.000 ya, 82. Ini harga jual 3199 dengan judul yang sama dan dengan harga jual yang sama. Variannya pun juga sama. Intinya di sini sama plug ya. Cuma bedanya itu judulnya di belakangnya itu saya kasih tanda miring ya, thread. Nah itu ya, teman-teman bisa lihat di belakang angka 42 teman-teman, itu saya kasih tanda strip biar nggak copy paste dari judul ya, biar nggak plek ketiplek gitu ya, biar nggak kedetek sama Shopee, takutnya nanti dikira spam gitu kan. Makanya saya kasih bedain satu huruf. Ini toko yang kedua teman-teman ya. Ini toko yang ketiga teman-teman ya. Nah ini toko ketiga juga sama ya, saya edit juga belakang judulnya, saya tambahin strip ya biar nggak kedetek, biar nggak sama plek dengan toko yang pertama ya. Intinya judul secara kata kunci itu sama ya, harganya juga sama teman. Fotonya pun juga sama. Di sini cuma saya sensor aja ya, biar privasi teman-teman ya. Intinya di sini judul sama di ketiga toko yang berbeda. Nah, sekarang kita langsung aja mulai untuk jalankan iklannya ya. Ini di toko yang pertama saya langsung mulai aja untuk produk yang ini ya, yang paling atas ini nanti yang harga jualnya 3199 itu saya akan iklanin manual. Terus ini nanti mungkin JMV Max ROAS ya, yang produk kedua. Produk ketiga mungkin JMV Max Auto. Terus nanti yang toko kedua yang ini nanti saya iklanin mungkin JMV Max ROAS ya. Terus di toko yang ketiga yang harga jual ini saya iklanin JMV Max Auto. Jadi biar beda-beda gitu ya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung aja kita mulai untuk iklannya teman-teman ya. Yang pasti di sini setiap produk di setiap toko itu iklannya berbeda, biar nanti bisa tahu tesnya gitu ya. Let's go, saya akan buat aja langsung. Di sini saya sudah masuk ke iklan. Pertama saya buat iklan manual dulu ya teman-teman. Saya pilih dulu produknya. Oke, saya sudah pilih produknya. Model harian kita sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, kita mulai dari 10.000 semua iklan ya. Entah manual, JMV Max ROAS maupun auto, kita mulai dari 10.000 dulu. Habis itu kita langsung pilih di sini manual ya. Kata kuncinya saya akan pilih 5 teman-teman ya, 5 kata kunci. Oke, di sini saya sudah pilih kata kuncinya teman-teman ya. Nah, untuk produk serupa saya akan atur bitnya, samakan aja ya 200 per klik bitnya teman-teman ya. Kita mulai dari 200 dulu. Habis itu kita langsung klik. Oh ya, pengaturan lanjutan ya, mode dinamis juga di sini di iklan manual saya aktifkan teman-teman. Langsung saya klik tampilkan di sini. Oke, iklan pertama udah jadi. Sekarang lanjut ke iklan yang kedua. Ke produk yang kedua juga teman-teman ya. Model hariannya kita mulai dari 10.000 dulu ya. Terus kita tambahkan dulu produknya, produk yang kedua. Oke, ini saya sudah tambahkan produknya, langsung kita atur untuk JMV teman-teman ya. JMV ini produk yang kedua kita atur JMV ROAS ya. Nah, ROAS-nya kita mulai dari rekomendasi ya. Misalnya sesuai rekomendasi yaitu katakanlah 4,5 lah ya teman-teman. Ini benar-benar produk yang baru saya upload ya tadi itu ya. Langsung kita klik, jadi ROAS direkomendasikannya itu kecil teman-teman ya. Nah, langsung kita klik tampilkan. Oke, udah langsung melanjut ke produk yang ketiga ya. Kita tambahkan dulu model hariannya. Nah, saya tambahkan dulu produknya. Oke, saya sudah tambahkan produk yang ketiga dan langsung kita iklankan pakai JMV Max Auto ya. Langsung kita klik tampilkan. Baik, ketiga produk di toko yang pertama sudah saya iklankan ya dengan manual JMV Max ROAS, terus JMV Max Auto ya, produk A, B, C. Nanti di toko yang kedua, produk A saya akan iklankan yang berbeda ya. Tadi yang di A yang toko pertama manual, mungkin di toko kedua kita iklankan ROAS. Terus nanti di toko yang ketiga kita iklankan yang JMV Max Auto ya untuk produk yang pertama. Jadi saya iklankan dulu, habis itu setelah saya iklankan kita tunggu sampai seminggu ya teman-teman ya, biar nggak kelamaan, minggu depan ya, semingguan atau paling lambat 10 hari lah teman-teman ya. Kita coba lihat aja, yang penting dalam seminggu atau 7 hari ke depan nggak akan saya otak-atik ya setelah saya atur iklannya ini nanti. Dan kita lihat nanti hasilnya ya, kira-kira mana yang paling bagus dengan judul yang sama, produk yang sama di toko yang berbeda dengan iklan yang berbeda-beda pula ya setiap produknya itu. Ini sekarang tanggal 9 teman-teman ya. Berarti kalau misalnya 7 hari lagi itu di tanggal 16 ya. Jadi kita sampai ketemu lagi di tanggal 16, ini saya cut dulu videonya. Oke? Oke guys, ini udah 1 minggu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung aja cek hasil iklan produk kita dari 3 produk dan di 3 toko dengan iklan yang berbeda-beda ya. Mulai dari iklan manual, JMV Max ROAS, sampai JMV Max Auto. Langsung aja kita buka satu persatu ya. Ini adalah toko pertama teman-teman ya, dengan produk yang pertama ya. Untuk tanggal 9 ya, kita mulai beriklan sampai tanggal 16 ya. Jadi kita rubah, nah ini. Terus ini produk yang keduanya ya teman-teman. Itu dari tanggal 9 sampai tanggal 16 juga ya. Terus produk yang ketiga. Ya ini ya, dapat ROAS 3, terus produk kedua tadi dapat ROAS-nya 2, dan produk pertama dapat ROAS-nya 6 teman-teman ya. Ini untuk di toko yang pertama ya. Sekarang kita langsung aja buka ke toko yang kedua. Nah ini toko yang kedua untuk produk pertama ya. Ini kita rubah dulu tanggal 9 sampai tanggal 16 juga ya. Dapat ROAS segini. Terus ini produk yang kedua. Tanggal 9 sampai ini juga. Dan ini produk yang ketiga. 9 sampai 16. Nah ya. Sekarang kita lanjut buka toko yang ketiga teman-teman ya.
Ini toko ketiga di produk pertama tanggal 9 sampai 16 dapat ROAS-nya 3 ya teman-teman. Nah ini produk yang kedua di toko ketiga ya tanggal 9 sampai 16. Tapi untuk yang produk kedua ini itu di tanggal-tanggal berikutnya nggak jalan teman-teman ya. Entah kenapa padahal iklannya masih jalan ya. Tapi nggak dapat traffic sama sekali. Kalau yang produk kedua ini masih dapat ya teman-teman. ROAS-nya dapat 3 sampai di tanggal ya 16-an lah ya. Dan ini produk yang ketiganya ya teman-teman. Itu tanggal 9 sampai tanggal 16 dapat ROAS-nya 6 ya. Jadi ini yang di toko yang ketiga ya teman-teman. Toko ketiga. Dan ini juga beberapa iklan yang hasilnya jelek sudah saya matikan juga ya di beberapa toko ya. Kalau yang hasilnya bagus masih tetap berjalan ya. Nah dari ketiga iklan tadi itu juga sudah saya kumpulkan ya data-datanya di Excel ini teman-teman ya. Toko pertama, toko kedua, dan juga toko ketiga ya. Untuk ketiga produk juga ya. Produk A, B, C ya. Jadi saya singkat aja. Dan juga saya sudah kasih jenis iklannya ya. Ini pakai auto, ini pakai ROAS, ini pakai manual gitu ya. Dan yang saya masukkan di sini, yang saya ambil datanya teman-teman, itu cuma 2 data ya, yaitu yang klik sama yang ROAS ya, karena itu yang paling penting ya menurut saya. Karena kan dari ketiga produk tadi itu semuanya di ketiga toko itu nggak ada ulasan sama sekali ya produknya ya, nggak ada jumlah terjual, nggak ada ulasan sama sekali. Jadi benar-benar baru diupload dan langsung diiklankan waktu pada tanggal 9 itu. Makanya di sini saya ambilnya yang klik ya. Karena masalahnya biasanya ya, itu kalau produk baru itu nggak dapat klik sama sekali ya, iklan itu alias nggak kemakan gitu kan. Nah ini jadi saya iklankan, makanya saya ambil datanya yang klik. Dan saya ambil juga yang kedua tentu ROAS ya, untuk melihat kira-kira performa iklan ini bagus atau enggak gitu ya. Makanya saya ambil ROAS. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman ya, dari ketiga produk dan ketiga toko ya masing-masing, ini produk pertama, di toko pertama itu dapat ROAS 6,26 ya dengan klik 99. Ini itu keduanya 2,95, ini 60. Produk ketiganya dapat ROAS 3,55 dan jumlah kliknya 91. Itu sudah saya masukkan di sini ya. Semuanya lengkap ya. Toko kedua pun juga sama ya teman-teman. Auto, manual, ROAS, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga data ini teman-teman, kalau untuk produk A ya, yang auto itu dapat ROAS-nya bagus ya. Yang jelek itu kalau yang di toko pertama itu pakai yang manual teman-teman ya. Produk B yang manual itu ROAS-nya jelek banget, 295 ya paling kecil. Baru yang kedua itu baru 3,55 ya pakai iklan GMV ROAS ya. Kalau yang auto ini GMV auto teman-teman, jadi saya singkat aja ya. Kalau di toko yang kedua itu yang paling jelek itu adalah GMV auto malahan ya. Dengan dapat ROAS itu cuma 3 ya. Dengan traffic juga yang paling kecil yaitu cuma 74 ya. Yang paling bagus itu ada di manual ya. Kalau yang toko kedua ini yaitu produk C dengan ROAS 7,44 pakai iklan manual ya. Toko ketiga ini yang paling bagus ada di iklan produk C ya, yaitu pakai yang auto ya. Jadi mirip toko ketiga sama toko kedua, yang paling bagusnya itu ada di produk C ya teman-teman ya. Cuma bedanya kalau yang di toko ketiga produk C-nya itu pakai auto, ini pakai manual ya. Dari segi klik dan juga ROAS ya paling bagus ya. Cuma yang toko ketiga ini produk A juga bagus, jumlah kliknya sama kayak produk yang C ya. Ini teman-teman ya buktinya. Ini produk C 77, produk A juga 177 ya. Ini real teman-teman ya. Nah, tanggal 10 coba kita rubah lagi tanggal itu ya. Real ya teman-teman. Cuma saya sensor aja nama tokonya dan juga foto produknya dan juga judulnya beberapa ya. Jadi ini data-datanya teman-teman ya dari ketiga toko ini dan juga dari ketiga jenis iklan ya dengan judul yang sama, foto yang sama ya. Nah, dari data semua ini yang bisa kita simpulkan teman-teman ya, kalau yang dapat kliknya itu di atas 100 ya, itu yang paling bagus menurut saya ya. Yang di atas 100 itu cuma iklan ya, jenis iklannya teman-teman, itu yang auto sama yang manual yang dapat klik di atas 100. Kalau produk yang dapat klik di atas 100 itu rata-rata produk A sama C ya teman-teman. Produk B itu dapat kliknya di bawah 100 semua ya, dan ROAS-nya juga jelek-jelek ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Produk A sama C yang paling dapat kliknya banyak dan ROAS-nya bagus itu. Nah, ini toko ketiga itu produk C ya, kliknya banyak di atas 100 dan ROAS-nya di atas 5 ya kalau sekarang itu. Ini produk C juga sama ya, dapat bagus juga. Terus produk A ini juga sama ya, dapat bagus juga. Cuma ROAS-nya yang jelek. Tapi yang di sini ROAS-nya bagus ya, produk A. Di sini juga ROAS-nya bagus. Intinya kesimpulannya yang dapat klik di atas 100 itu iklan yang auto sama manual, dan produk C sama produk A ya yang dapat kliknya di atas 100. Kalau yang dapat ROAS di atas 5 itu yang produk iklannya auto ya sama ROAS sama manual. Rata-rata ketiga jenis iklan ini dapat ROAS-nya di atas 5 ya. Dan untuk jenis produknya yang ROAS-nya di atas 5 itu juga produk A sama C teman-teman ya. Produk B itu ROAS-nya di bawah 5 semua ya dari ketiga toko. Teman-teman bisa lihat. Jadi itu kesimpulannya ya, atau bisa dibilang setiap iklan ya teman-teman itu produknya beda-beda ya. Jadi nggak harus produk A pasti cocoknya GMV auto gitu misalnya. Itu enggak teman-teman ya. Jadi kita harus tes dulu gitu kan. Nah, kalau dites gini kan dapat banyak data ya. Berarti produk C ini paling bagus kalau berdasarkan data ya di ketiga toko itu pakai yang manual teman-teman ya, produk C ini. Yang manual itu dia rata-rata ROAS-nya dapat bagus ya.
manual tuh. Ini paling bagus lah 7 ya. Walaupun ini 2 sama 3 ya teman-teman. Untuk yang produk C, 7, 6 sama 3 ya. Nah ini kan rata-rata bagus ya produk C. Kalau produk B itu paling bagus kalau berdasarkan data ya dari ROAS itu pakai iklan ROAS gitu kan. Produk C pakai iklan manual ini yang paling bagus ya. Jadi gitu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi menurut saya setiap produk itu ada jenis iklan yang cocok lah ya. Jadi kita harus tes dulu. Jadi nggak bisa langsung ditentukan dari awal gitu. Misalnya ini pasti bagus pakai ROAS produk A dan terus sampai 2 bulan, 3 bulan kita pakai ROAS padahal hasilnya jelek gitu ya. Kita paksakan terus pakai JMV ROAS. Jangan gitu ya, menurut saya iklan itu kita harus ngelihat hasilnya ya. Kalau hasilnya pakai ROAS bagus ya tetap dilanjutin pakai ROAS bagus. Tapi kalau hasilnya jelek ya harus dirubah ke jenis iklan lainnya gitu ya. Tapi Mas kalau misalnya udah dirubah ke jenis iklan lainnya dan tetap jelek, ya itu berarti kita produknya memang belum cocok untuk diiklanin ya. Mungkin teman-teman harus evaluasi dari segi produknya. Entah mungkin dari segi trust produknya atau mungkin dari harganya yang kurang bersaing gitu kan. Jadi yang salah bukan jenis iklannya, tapi yang salah adalah dari produknya. Kalau misalnya udah dites dari ketiga jenis iklan dan hasilnya jelek. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman dari hasil testing saya dengan produk yang sama ya, dan juga jenis iklan yang berbeda-beda setiap tokonya ya. Saya udah lakukan semuanya nih untuk teman-teman bisa pelajari. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk penjualan kalian dan bisa juga mendapatkan insight ya setelah kalian menonton video ini ya. Jadi teman-teman intinya dalam beriklan nggak ada yang pasti dan nggak ada satu jenis fitur iklan yang pasti bagus ya. Harus kita tes dulu karena setiap produk beda-beda ya. Bagusnya itu pakai jenis iklan yang mana. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye.